Selamat pagi anak-anak. Shalom. Apa kabar kalian hari ini? Ibu berharap semuanya sehat-sehat dan semangat untuk belajar hari ini. Hari ini kita akan belajar tentang Roh Kudus penolongku. Nah, anak-anak, sebelum kita mulai pelajaran, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Kita berdoa. Tuhan Yesus, Guru Agung kami bersyukur kepadamu atas berkat-berkat-Mu bagi kehidupan kami. Saat ini kami akan belajar melalui video pembelajaran. Biarlah Roh Kudus-Mu menuntun dan membimbing kami, agar kami dapat memahami materi yang disampaikan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur kepada Bapa di sorga. Haleluya, amin. Nah, anak-anak sekalian, ada 4 tujuan yang akan kita capai dalam pembelajaran di saat ini. 1. Menjelaskan apa itu Roh Kudus. 2. Menjelaskan makna kehadiran Roh Kudus bagi hidup manusia. 3. Menyebutkan alasan mengapa manusia membutuhkan pertolongan Roh Kudus. Dan yang keempat, menceritakan pengalaman pribadi ditolong oleh Roh Kudus. Anak-anak, sebelum kita belajar tentang apa itu Roh Kudus, kalian dengarkan dulu ilustrasi berikut ya. Ibu harap semuanya mendengarkan dengan baik, karena di akhir pelajaran ini akan ada tugas yang harus kalian kerjakan. Oke? Dengarkan baik-baik ya. Beberapa waktu yang lalu, orang-orang yang cerdas di Jepang mengembangkan sebuah robot yang dapat membantu orang-orang yang sudah tua dan pelupa. Robot ini akan menolong mereka, akan mengingatkan mereka untuk makan ataupun minum obat tepat pada waktunya. Robot itu dirancang untuk melakukan hal-hal yang sangat canggih. Robot mampu mengenali wajah tuannya, dapat berbicara dengan sederhana, bahkan dapat mengingatkan tuannya jika ada tamu yang membunyikan bel. Dengan adanya robot tersebut, orang tua sangat tertolong dan tetap dapat melakukan kegiatan mereka dengan baik walaupun di masa tua. Oke, bisa dipahami anak-anak? Nah, anak-anak, sekarang kita akan memahami cerita Alkitab. Buka Alkitab kalian masing-masing ya. Buka kitab Kisah Para Rasul pasal 16 ayat 4 sampai dengan ayatnya yang ke-12. Anak-anak, bagian firman Tuhan ini menceritakan tentang Paulus dan Silas. Paulus dan Silas adalah pelayan-pelayan Tuhan. Tugas mereka adalah memberitakan kabar baik tentang Yesus Kristus kepada banyak orang. Suatu hari setelah melakukan pelayanan di Yerusalem, Paulus dan Silas hendak melanjutkan tugas mereka ke daerah Asia. Namun di dalam perjalanan, Roh Kudus melarang Paulus untuk pergi ke daerah itu. Ketika mereka singgah di Troas, di sana mereka beristirahat. Malam itu, oleh kuasa Roh Kudus, Paulus mendapat penglihatan. Dalam penglihatannya, ia melihat seseorang di Makedonia membutuhkan pertolongan mereka. Akhirnya, Paulus bersama Silas memutuskan untuk pergi ke Makedonia. Paulus pun sadar mengapa Roh Kudus melarang mereka pergi ke Asia. Ternyata ada orang lain yang membutuhkan mereka di tempat lain, yaitu Makedonia. Allah ingin mereka berdua terlebih dahulu memberitakan Injil di Makedonia. Akhirnya, mereka tiba di kota Filipi. Di sanalah mereka mulai memberitakan Injil. Nah, anak-anak, siapakah Roh Kudus itu? Roh Kudus adalah
Allah yang hadir dalam diri manusia dalam bentuk roh. Roh Kudus adalah Allah yang ada, tetapi wujudnya tidak dapat kita lihat. Contoh, kita tahu bahwa angin itu ada. Kita dapat merasakannya, tetapi wujudnya tidak dapat kita lihat. Nah, anak-anak, sampai di sini, apakah kalian dapat memahami peran Roh Kudus sebagai penolong? Oke, mari kita belajar bersama-sama. Roh Kudus sebagai pribadi Allah. Tuhan Allah hadir dalam 3 bentuk atau 3 pribadi yang disebut sebagai Allah Tritunggal, di mana tugas dan peran masing-masing memang berbeda. Allah Tritunggal adalah Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus. Nah, anak-anak, Allah Bapa adalah sebutan bagi Allah yang menciptakan manusia dan seluruh isi dunia, serta mengatur segala sesuatunya yang ada di dunia kita. Allah Anak adalah sebutan bagi Yesus Kristus yang telah turun ke dunia dalam bentuk manusia untuk menyelamatkan manusia. Dan Allah Roh Kudus adalah sebutan bagi Allah yang hadir dalam bentuk roh di hati dan diri manusia. Kita dapat mengenalnya melalui suara hati kita yang menuntun pada kebenaran. Nah, anak-anak, mengapa Roh Kudus diberikan kepada manusia? Dalam Injil Yohanes pasal 14 ayat 16 sampai 18 dikatakan, "Aku akan minta kepada Bapa, dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima Dia, sebab dunia tidak melihat Dia dan tidak mengenal Dia. Tetapi kamu mengenal Dia, sebab Ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Aku akan datang kembali kepadamu." Tuhan Yesus memberikan penolong bagi manusia untuk menghadapi rasa sedih dan takut. Roh Kudus diberikan untuk menyertai dan menolong umat manusia dari dalam keadaan takut, bimbang, atau sedih. Yang harus kita lakukan adalah berdoa. Roh Kudus akan senantiasa menjadi penghibur bagi kita. Anak-anak, setelah kita belajar tentang peran Roh Kudus, maka kita memahami bahwa di dunia ini kita akan selalu membutuhkan pertolongan dari orang lain. Tetapi yang paling utama adalah kita harus meminta pertolongan dari Tuhan. Kita membutuhkan pertolongan Roh Kudus untuk memberikan kekuatan, semangat, dan harapan bagi kita. Oke anak-anak, kita dengarkan lagu berikut ini ya. Yang manis kau tak kulupakan, tak terombang-ambing lagi jiwaku. Walau lembah hidupku penuh awan, nantikan cerahlah langit di atasku. Kau tidakkan aku lupa.
Anak-anak hebat, rangkuman pelajaran kita di hari ini adalah Allah adalah Allah yang baik dan tidak pernah meninggalkan orang-orang yang bersandar dan berharap kepadanya. Ia selalu hadir dan menolong umatnya melalui Roh-Nya yang kudus. Allah selalu hadir dalam kehidupan manusia, baik di saat susah maupun senang. Nah, anak-anak, sebelum kita mengakhiri pelajaran kita di hari ini dengan doa, kalian perhatikan tugas di bawah ini ya. Anak-anak hebat, mari kita akhiri pelajaran kita di hari ini dengan doa. Allah yang baik, tolonglah kami anak-anak-Mu ini untuk selalu percaya kepadamu, bahwa Engkau selalu bersama kami ketika ada kesulitan yang kami hadapi. Tolonglah kami dengan Roh-Mu yang kudus, agar kami tidak berputus asa, karena kami tahu Engkau selalu baik kepada kami anak-anak-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Nah, anak-anak, sampai di sini pelajaran kita kali ini. Jangan lupa tugasnya dikerjakan ya. Sampai jumpa lagi dalam pelajaran selanjutnya. Shalom, Tuhan memberkati.